Baik. Seminggu, seberapa bulan Rod nggak ketemu Rod? 2 bulan Rod ya? 2 bulan. 2 2 bulan bulan kita ya? udah nge-tapping ya. 2 bulan nggak ketemu Rod. Bulan kemarin kan gue nggak sempet tuh, nggak bisa. Si sibuk. Ya, sibuk. Oke Rod, jadi kan lu lah yang ini. Apa yang kita bahas sekarang? Pak Jarod. Sebelumnya kita ini dulu turut belasungkawa ya. Ya, Turut belasungkawa sama korban bencana di Sumatera. Semoga lekas membaik dan bangkit lah. Ya. Karena kan gitu-gitu juga itu masih bagian dari NKRI. Iyalah. Luar Dan biasa lah. kurang lebih update-nya sekarang udah 1.000 lebih korban jiwa meninggal. Dan Serius? Yang benar Rod? Betul. Bukannya 500 kemarin? Nggak, udah 1.000 lebih. Gua nggak ngikutin Rod. Udah 1.000 lebih. Dari 3 provinsi itu. Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumbar kan. Total tuh. Dan masih banyak beberapa yang areanya itu keputus. Karena kan dia longsor, banjir itu menghancurkan jembatan. Menghancurkan jalannya longsor kan nggak bisa lewat. Jadi logistik itu masih banyak yang belum bisa tersalurkan dengan baik. Gue sih nonton itu lah Bang Ferry Rwandi itu. Update-nya kayak gimana ya, semoga sih harapannya bisa lebih cepat membaik ya. Kayak gitu. Kacau banget ya. Kacau. Ya penyebabnya gini, penyebabnya itu menurut lu kira-kira banjir Sumatera itu bisa dikatakan bencana atau enggak sih? Menurut lo? Sudut pandang lo? Definisi bencana itu apa? Apa ya definisinya? Definisi bencana ya? Maksud gini deh, bisa disebut karena alam atau memang karena perilaku manusia kali ya, gitu kali ya? Maksud lu gitu kan? Iya, betul. Menurut gua Rat ya, itu memang pure, menurut gua pribadi ya, itu pure memang karena ulah manusia itu sendiri Rat. Nah, Rod ini sempat gua browsing Rod ya. Ini dia sisi gelap sawit Indonesia Rod ya. Lu dengerin sebentar ini mungkin gua baca sekitar 5 menit lah ya. Boleh. Jadi guys ya, sisi gelap sawit Indonesia meliputi deforestasi ya, masih menghancurkan habitat satwa langka orangutan Rod. Itu gue kemarin sempat lihat juga orangutan yang akhirnya ke pemukiman warga, ke jalan raya dan tak berdaya gitu Rod. Kemudian juga gajah, konflik lahan dengan masyarakat adat yang mereka yang mungkin udah bertahun-tahun lama di sana, puluhan tahun mungkin ratusan tahun. Tanah adat. Akhirnya tempat tinggal mereka juga terganggu. Kemudian juga kondisi buruh yang rentan, upah rendah, jam kerja tidak menentu, minim pelindungan, pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik, air keruh, udara berpolusi, serta masalah tata kelola seperti sawit ilegal dan di kawasan hutan. Pajak gelap, semua berdampak pada ekologi, sosial, dan ekonomi. Nih, gue jabarin satu-satu ya. Deforestasi, pembukaan lahan sawit sering kali mengorbankan hutan hujan tropis, habitat asli orangutan, gajah, dan badak Sumatera, menyebabkan kepunahan spesies terancam punah. Jadi ini deforestasi ini dia bisa menyebabkan ya tadi itu diantaranya banjir ya kan, karena sebetulnya kan hutan kita itu bisa, kalau kata para ahli itu bisa sebagai sponsnya gitu loh. Ketika air hujan itu nggak langsung ngalir, ya nggak langsung turun, diserap dulu oleh pepohonan, oleh tanah yang ada pohon yang tadi ya. Sehingga kalau misalnya lahannya itu dibabat habis, dan itu kan jutaan hektar, Rod. Wah iya. Luar biasa, gila, parah ya. Sehektar aja gede banget padahal. Iya. Itu jutaan. Perasaan rumah kita 2 meter aja luas banget ya nggak sih? Ini anjing. Rumah lu mah gede emang. Rumah-rumah umum 36 itu berapa sih? Nah itu ya. Deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati tadi itu ya. Mengurangi habitat, itu jelas, Rod. Hutan-hutan itu menyebabkan spesies burung, orangutan dan sebagainya juga bisa terancam punah. Kerusakan tanah, perkebunan sawit dapat mereduksi unsur hara tanah dan merusak struktur tanah, mengurangi kemampuan penyerapan air. Yang tadi itu banjir tadi akhirnya kan, pencemaran, limbah pabrik sawitnya juga akhirnya mencemari sungai dan lain sebagainya. Ya. Dampak sosial, konflik agraria, perebutan lahan antara korporasi dan masyarakat adat. Nah ini yang sangat disayangkan. Gimana kadang masyarakat di daerah, masyarakat adat, masyarakat di tempat ya, itu mereka tuh tidak perlu punya harta kekayaan yang cukup bergelimang gitu loh. Yang penting mereka
sehari-hari cukup, ya kan, buat makan sehari-hari, anaknya juga bisa sekolah dengan baik, cukup kan. Nasib buruh juga, ketimpangan, ya kan, skala besar perkebunan sawit memperlebar ketimpangan agraria di sekitar lokasi. Gila, parah sih. Kacau. Ya tapi kan memang sebenarnya sawit itu ada positifnya dong. Apa tuh? Ya mungkin bisa memberikan devisa kepada negara ya. Kan karena mungkin berpikirnya bahwa lahan kita ini luas dan banyak kawasan atau lahan-lahan yang memang tidak terpakai dengan maksimal. Cuma dari sisi positif yang diambil, memang sih sisi positifnya itu kalau gua berkaca lihat di Kalimantan ya, karena kan gua terakhir tuh tugas di Kalimantan cukup lama lah. Memang secara perputaran ekonomi itu sawit itu memang nyayur banget. Dalam artian sekilo range. Nggak nyawit banget lah. Enggak, itu nyayur itu, nyayur sawit dah. Itu sekilo 3.000 perak. Sekali panen kan tontonan kan. Oh iya. Jadi bukan kayak buah apel ya. Enggak, dan sepohon bisa. Dan itu kan jadi komoditi. Jadi memang lu punya sawit nggak punya sawit, maksudnya sawit panen raya itu kan kalau buah jahatnya di Indonesia ya. Di Konoha ya jahatnya kan petani nih nanam tomat, pas panen harganya turun. Iya. Cabe pun begitu. Jadi udah tahu-tahu gitu barang banjir turun. Sawit enggak. Oh enggak. Enggak, sawit itu jadi sekarang 3.000 bahkan bisa naik 3.100 gitu. Dan panennya cepet. Panennya itu hitungannya gue nggak ngerti sih periode. Gue harus cari tahu lagi periode dari awal dia berbuah sampai ke panen itu gue nggak tahu. Cuma mereka tuh udah nyeting satu sawit itu 15 hari panen. 15 hari, ada yang 20 hari. Jadi ada yang seminggu 2 kali, sebulan 2 kali, ada yang sebulan tuh 2 bulan. Berarti kalau 20 hari berarti 2 bulan 3 kali kan. Tergantung mereka hitungannya. Berarti gajian terus deh ya? Gajian terus. Jadi panen harganya segitu. Jadi memang nyayur banget. Ini mau apa, stoknya banyak atau sedikit, stabil? Gue lagi ngomongin sawit skala kecil ya. Kan skala kecil tuh skala orang-orang masyarakat secara umum itu dapat informasi. Gue dulu, tapi kalau salah tolong koreksi. Cuman dapat informasi kalau lu emang pengen dapet istilahnya penghasilan yang lumayan oke, sebenarnya itu minimumnya itu kita punya 10 hektar. 10 hektar tuh udah kelihatan lah secara hasilnya gitu, 10 hektar. Karena memang untuk orang jaga pun itu satu orang itu bisa mengcover 10 hektar sawit. Satu orang jaga. Serius. Jadi berarti katanya ya, gue juga informasi dari petani dulu pas lagi di Kalimantan. Ya 5-10 hektar lah. Jadi kalau kita 10 hektar tuh dikatakan kita tuh udah lumayan itu mengambil sawit. Skala kecil. Gua nggak ngerti ya dong yang skala corporate ya. Kalau company kan kayak misalkan ya kita ngomong aja Sinarmas, Astra, yang gede-gede ya. Sinarmas, Astra itu kan. Astra punya sawit juga? Punya. Kira gua Astra tentang onderdil Astra mobil kayak aja. semua ada digarap sama dia. Astra terus Wilmar itu kan gede-gede tuh. Mereka sampai yang ya mungkin bisa dibilang ribuan bahkan sampai jutaan hektar. Itu kan udah skalanya skala korporasi lah ya. Ya itu pasti dampaknya akan ada lah, dalam artian ada sisi positifnya pasti ada sisi negatifnya. Tinggal ditimbang aja sisi negatifnya lebih besar atau sisi positifnya lebih besar. Itu sih sebenarnya. Yang jadi problem sebenarnya saat ini itu adalah sawit itu bisa masuk dan bisa merambah ke seluruh elemen di negara kita, terutama di kawasan-kawasan yang lahannya masih banyak. Itu tuh akhirnya tumpang tindih. Sawit akhirnya malah ngegrogotin hutan-hutan yang dilindungi yang tadi lu sebutin, HHT ya, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis kita kan sebenarnya bisa dibilang sebagai paru-parunya dunia, dan kita salah satu sumbangsih oksigen bagus untuk dunia. Kalau itu dikikis kemudian dan digantikan dengan sawit, itu tidak sebanding. Nggak bisa ya? Tidak sebanding, karena kan sawit Kata kan, Pak Presiden kan sama-sama pohon, sama-sama daun. gua nggak ngerti ya. Sebenarnya itu kan mungkin beliau harusnya pintar lah, dan pasti staff-staffnya juga. Gue meyakini kok bahwa staff-staffnya itu staff bagian-bagian kehutanan, bagian-bagian lingkungan hidup tuh pasti jago-jago lah gitu. Cuman kan dalam sebuah kebijakan kan pasti ada faktor X lah ya di sana ya. Gue nggak paham. Itu sih. Nah sebenarnya yang perlu ditelisik kalau yang gue lihat itu sebenarnya dari ini tuh
bencana Sumatera ini tuh sebagai warning sebenarnya. Mungkin warningnya udah dari dulu-dulu tuh untuk Sumatera tuh ya, karena kan selain sawit kan di sana kan yang sempat disinggung tuh kan Toba Pulp Lestari kan, itu kan dia bukan sawit, tapi dia kertas. Kertas pun sama, jadi bikin kertas itu hutannya dibikin hutan homogen. Nah, itu kan kertas kan dari pohon kan? Eukaliptus ya. Jadi jadi pohonnya jadi nanam pohonnya pohon eukaliptus bukan sawit. Memang bahan baku Bahan kertas. baku kertas, betul. Mungkin termasuk tisu kali ya? Yes, betul. Tisu, kertas, semua itu kan dia hutannya homogen juga, bukan sawit tapi eukaliptus rasanya. Ada 2 tuh eukaliptus sama apa gitu satu lagi. Di Kalimantan juga ada, nggak cuma di Sumatera. Nah, Sumatera udah terjadi seperti ini ya mungkin bisa jadi ini jadi warning lah ya. Dan kita pun sebenarnya harus berkaca ke daerah kita sendiri. Ujung Kulon tuh mungkin lu kalau lihat hari-hari kan kita banyak banget tuh mobil-mobil gelondongan kayu. Kita nggak tahu dapat dari mana kan. Hutan dari Pandeglang sendiri tuh sebenarnya mungkin banyak digerogoti. Dan sawit itu kan udah mulai masuk ke Jasinga kan. Iya. Udah lama banget sih. Udah lama lah. Cuma maksudnya itu kalau memang prospek dan gue sih meyakini sawit itu akan semakin membesar karena untung. Jadi kalau semakin membesar udah Jasinga, Rangkas itu udah pasti udah kegerogotin tuh. Kalau memang itu secara ekonomi bisa memberikan kontribusi yang besar, itu akan menjadi prioritas untuk pemerintahnya. Dan nanti setiap ada korporasi datang minta izin ya tinggal kasih izin aja kan kayak gitu ya. Tapi kan kalau lihat dampaknya Rat, masih banyak negatifnya sih menurut gue sih. Iya nggak sih? Kalau dengan Banyak lah. kejadian Ya, bayangin Sumatera, sekarang 1.000 orang meninggal. Berarti kan kasarnya adalah kita mengorbankan 1.000 orang 1.000 orang tuh yang meninggal kan? yang meninggal. Belum yang sakit, yang rumahnya infrastruktur, ya kan? Iya betul. Kalau lu pernah lihat ini nggak apa? Cuplikan video yang ngebandingin ada skala kecil mini itu, yang di sini penuh dengan rumputan, yang di sini nggak ada tanah itu, yang disiram air. Iya. Sebenarnya kan sederhananya itu kan diajarin di Jepang Simple diajarin. banget, Kita juga harus belajar dan anak-anak sekolah harusnya belajar lah. Ya kita lah dulu pas lagi sekolah SMA kan juga tahu bahwa hutan itu penting kan gitu sih Dok. Gitu ya. Jadi sawit itu bagus apa enggak sih ya tergantung ya dari sudut pandang sebetulnya apa. sih kalau tidak berlebihan mungkin oke lah Rod. Pertama ya untuk kebutuhan sehari-hari kita kan goreng telur, goreng ikan, pakai minyak kan? Betul. Itu dari sawit kan? Ya. Iya kan? Kelapa juga bisa sebetulnya. Kelapa juga bisa aja deh. Iya kelapa sawit kan. Tapi kan gini loh, kadang-kadang ketika memang minyak kelapa sawit ini kan ketika berlebih juga negara luar pun sangat membutuhkan kan. Dunia tuh butuh minyak goreng kan ibaratnya. Dan memang katanya sawit juga nggak semata-mata buat digoreng, Rod. Buat minyak goreng, buat bahan bakar BBM juga kan. Betul. Sebagian persen kan. Sabun Semua. Ya, jadi banyak. semua bahan aktif kosmetik pun ada, Rod. Jadi bahan-bahan farmasi juga itu membutuhkan minyak gitu. Betul. Jadi memang nggak semata buat digoreng doang. Jadi memang kebutuhannya tuh berbagai macam. Makanya kenapa ketika lu bilang tadi sawit itu mau stoknya banyak ataupun sedikit, harganya stabil gitu loh. Betul. Dan memang ketika panen pun sawit kan bisa sering kan. Satu pohon bisa berkintal-kintal dan mungkin berton ya. Satu pohon. Kalau satu mungkin, pohon sih satu tandan tuh range-nya kalau yang bagus banget itu 50 sampai 80 kilo. Buset, Satu tandan itu. Wow. Kalau yang bagus. Tapi kemarin gue sempat lihat juga di ada yang bikin konten tuh. Katanya kebutuhan sawit kita itu hanya berapa juta gitu. Kalau nggak salah itu 7 juta hektar. Tapi di Indonesia tuh udah dibuka lahan sekitar belasan juta, Rod. Jadi udah 2 kali lipat. Sebenarnya kalau untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya udah sangat cukup banget. Cuman tadi itu karena sebagian orang ada yang keserakahan tadi ya, tidak merasa cukup gitu loh. Uangnya mereka buat apa sih, Dok? Uangnya mereka tuh buat apa? Nggak tahu, mereka umurnya nggak nyampe 100 juga kan. Ya sih intinya gini, Rod. Mudah-mudahan sih dengan kejadian ini ya, para pemerintah, pejabat-pejabat itu bisa lebih aware lah. Terutama Kementerian Kehutanan. Jadi tidak sembarangan untuk memberikan izin pembukaan lahan baru. Kemudian juga aparatur negara nih ya. Betul. Bisa saling bahu-bahu menjaga hutan gitu loh. Karena
Gue tuh sejujurnya Rod, suka dengan hutan, Rod. Ya, Iya mungkin lah. kalau Kita kan pencinta alam. iya pencinta alam. Kita kalau pergi hutan tuh kayak enak gitu ya, ada pohon, apalagi udah ketemu pohon gede tuh. Tuh Karena gini- adem. Oh adem banget, Rod. Karena gini loh, gue menanam pohon satu biji aja, Rod, ya. Itu tumbuh daun satu aja udah Happy luar banget. biasa, happy banget, Rod. Ah, Karena pertaruhannya kan, oh ini hidup apa enggak nih? betul. Kebayang dong itu ada pohon yang udah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, tiba-tiba ditebang. Gede-gede. Hanya untuk kepentingan seseorang individu. Korporasi Yang mudah-mudahan sih dengan kejadian Sumatera Barat, Aceh Aceh, dan juga Sumatera Utara. Sumatera Utara, ya, pemerintah lebih aware lah. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo tidak meneruskan dengan Papua ya. Kaget gua kemarin, Udah video lama ini. Udah dibuka. Video lama ini, Rod. Ternyata baru, Rod. Iya, baru. Iya kan. Kok bisa Bapak AI kita? bukannya gue khawatirnya AI Iya. itu, enggak ya? Bapak Asli kita ya? tiba-tiba, Bapak Prabowo ini tiba-tiba berkata seperti itu tengah-tengah kondisi sekarang tuh lagi banjir banget itu, Rod. Udah dibuka itu. Kayaknya jarang buka TikTok kali ya, Bapak kita nih ya. Karena kan scroll kayak kita kan. Lu kan sampai jam 4 subuh kan scroll-scroll TikTok kan? Iya kan? Beliau harus tidur istirahat yang cukup, Dok. Iya, iya, iya. Politikus atau pejabat negara tuh harus inilah harus. Ya gitulah, Rod ya. Mudah-mudahan lebih Ya semoga ini bisa menjadi warning kita semua, nggak cuma di Sumatera lah ya, Kalimantan, bahkan di Banten pun ada sawit. Kalau memang kita lebih aware lagi dengan lingkungan kita, lebih paham lagi, dan kita juga harus mengerti, kita lah sebagai anak-anak muda, generasi-generasi muda, pemuda-pemuda, kita pilih orang yang lebih bijak, kita lebih bijak lah dalam memilih perwakilan kita di tataran sana, karena kan mereka itu pengambil kebijakan. Kebijakannya untungnya untuk siapa, kita belum tahu juga, pejabat-pejabat kita mikirin. Karena ketika sudah jadi bencana, ketika jadi masalah atau apa, yang jadi korban adalah kita semua. Iya, iya. Kita yang memilih mereka. Jadi kita harus lebih bijak lagi dan harus teliti lagi lah. Lihat juga bagaimana kejadian-kejadian ini bisa menjadi cerminan lah kalau memang kita memilih iya, iya. pemimpin yang lebih oke lah, cekatan gitu. Iya, iya. Gitu sih paling. Oke, Rod. Semoga cepat Ini bangkit kita ini aja ya, Sumatera. maksudnya apa hanya keresahan hati. Keresahan. Semoga Sumatera ya bisa lebih baik. Amin, amin. Bisa pulih. Oke, Rod. Mantap. See you.